Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktikkan bagaimana tindakan pada 6 sasaran keselamatan pasien. Poin pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Lalu, identifikasi merupakan suatu prosedur konfirmasi identitas pasien untuk ketepatan identitas agar tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan yang ada dalam rekam medik. Ketepatan pasien ini terdiri dari nama yang sesuai dengan EKTP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor rekam medik. Maksud dan tujuan dari poin pertama ini yaitu untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan dan untuk menyetarakan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Identifikasi pasien ini dilakukan dengan 1. Minimal 2 identitas, seperti nama lengkap minimal dengan 2 suku kata. Apabila pasien mempunyai nama 1 suku kata, maka di belakang nama pasien ditambah nama bapak kandung dan tanggal lahir. 2. Gelang identitas, seperti warna pink untuk wanita dan warna biru untuk pria. Yang ketiga, pemasangan gelang identitas untuk semua pasien rawat inap dan pasien rawat jalan yang akan dilakukan prosedur atau tindakan invasif. Misalnya, hemodialisa, kemoterapi, dan transfusi darah. Selanjutnya, video tindakan mengidentifikasi pasien dengan benar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aku benar dengan Ibu Putih. Iya. Coba saya lihat dulu ya untuk gelangnya. Coba sebutkan namanya Ibu. Tutik Ananda Eka Putri, Tanggal lahirnya, Sukabumi, 18 Januari 2002. lalu nomor rekam medisnya Ibu. 240503. Baik, sudah sesuai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jendra Muhammad Akbar dari Prodi Diploma 3 Keperawatan kelas 2B. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin saya dengan jam-jam dari laboratorium. Betul ini dengan ruangan Pak Bawah. Saya bicara dengan siapa ya? Saya mau melaporkan kritis atas nama Fauzi FAUZI, usia 20 tahun, diagnosa anemia. Permintaan dari dokter yaitu pemeriksaan darah rutin, hasil HB-nya 6,0. Tolong perawat melapor ke dokter DPJP. Terima kasih. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai dilakukan untuk mencegah obat yang perlu diwaspadai terdiri dari: yang pertama, dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Obat yang perlu diwaspadai terdiri dari obat dengan risiko tinggi Higarlet, elektrolit, konsentrat, obat norum, nama obat rupa ucapan, mirip atau obat lasa lupelet, sonelek, obat Higarlet, harus disimpan di etalasi farmasi atau unit dan diberi label atau Higarlet pada setiap sampul obat. Perkenalkan, nama saya Majeda Eva Alkatiri. Di sini saya akan memaparkan dan juga melakukan sasaran keselamatan pasien untuk memastikan atau untuk kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan juga tepat pasien operasi. Sign in sebelum induksi anestesi. Sign in ini adalah fase sebelum induksi anestesi. Koordinator secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfirmasi. Prosedur dan sisi operasi sudah benar, sisi yang akan dioperasi telah ditandai, persetujuan untuk operasi telah diberikan, dan juga oximeter pulse pada pasien berfungsi. Baik, assalamualaikum Ade. Di sini saya sebagai perawat Eda yang akan mendampingin Ade selama operasi, dan ini ada dokter anestesi. Waalaikumsalam suster. Halo Ade, saya dokter Zea yang akan menjalankan operasi kepada Ade nanti. Nah, baik Ade, di sini saya akan melakukan konfirmasi ulang terhadap identitas Ade terlebih dahulu ya Ade. Iya suster.
Baik, adik bisa sebutkan nama dan juga tempat tanggal lahirnya, adik? Nama saya Majenda Eva Alkatiri, tempat tanggal lahir Sukabumi, 10 Maret 2002, suster. Oke baik adik, apakah adik tahu tindakan yang akan dilakukan hari ini? Sudah. Baik adik, tindakan apa coba adik? Operasi usus buntu, suster. Oh, operasi usus buntu ya dia. Baik adik, di sebelah mana coba adik? Saya lihat terlebih dahulu. Di sebelah sini, suster. Oke baik adik, di sebelah sini ada ya. Nah, tandanya sudah ada. Tandanya sudah ada ya dia, dan sudah sesuai. Baik, apa adik sudah dapat penjelasan dari prosedur yang akan dilakukan hari ini adik? Sudah, sus. Sudah ya. Baik, coba adik lihat apa betul ini tanda tangan dari adik. Betul, sus. Oke, betul ya adik ya. Baik adik, tanda tangan ini untuk izin tindakan ya adik ya, baik itu tindakan operasi dan juga tindakan anestesinya. Baik adik, apakah adik punya riwayat alergi? Tidak, sus. Tidak ya. Baik, kalau begitu dok, apakah alat sudah siap? Baik sus, alat dan juga obat-obatan sudah siap. Oke, sudah siap ya dok ya. Apakah pasien memiliki masalah dalam pernapasannya dok? Baik sus, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, pasien tidak ada masalah dalam pernapasannya sus. Oh iya baik dok. Lalu bagaimana dengan resiko pendarahannya dok? Baik sus, resiko minimal. Oh iya baik dok. Apakah perlu akses IT lebih dari satu dok? Saya rasa sudah cukup saja sus. Oh baik dok kalau begitu. Baik adik, di sini saya akan mengantarkan adik ke ruang operasi ya dia. Apakah adik sudah siap? Baik adik. The time out sebelum insisi kulit. Time out diartikan sebagai jeda waktu sebelum pasien dilakukan tindakan untuk memastikan seluruh persiapan, baik alat, pasien maupun orang yang akan melakukan tindakan-tindakan benar-benar sesuai. Time out merupakan kegiatan prabedah yang tidak bisa diabaikan. Time out. Hari ini 15 November 2021 pukul 15 petang. Sebutkan anggota tim beserta perannya masing-masing. Baik, saya Febri sebagai operator. Saya Firly sebagai asisten operator. Saya Dr. Zea sebagai dokter anestesi. Saya Firly sebagai scrub nurse. Dan baik, saya Zeda sebagai circulating nurse. Baik, sebutkan nama pasien, tindakan, dan lokasi operasi. Nama anak Majeda Eva Alkatiri, 19 tahun, appendicitis, appendektomi. Apakah antibiotik profilaksi sudah diberikan sebelum operasi? Baik, karena di sini prosedurnya bersih dan kondisi pasien sudah satu, jadi antibiotik profilaksi itu tidak diberikan. Kepada operator, langkah apa yang akan dilakukan bila kondisi krisis atau ada kejadian yang tidak diinginkan? Baik, jika terjadi kejadian krisis, maka kita akan melakukan asepsis. Baik, dari dokter anestesi, apakah ada POP yang perlu diantisipasi? Baik, monitor hemodinamik. Apakah perlu melakukan pemasangan X-ray? Tidak perlu,
Hemodinamik stabil, CTC tidak diperlukan. Alat steril siap, set alat anatomi standby. Baik, time out sudah selesai. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran operasi kali ini. Berdoa, dimulai. The sign out. Sebelum area operasi ditutup. Sign out ini adalah fase tim bedah akan meninjau operasi yang telah dilakukan. Dilakukan pengecekan kelengkapan spons, penghitungan instrumen, pemberian label pada spesimen, kerusakan alat atau masalah lain yang perlu ditangani. Sign out. Operator bisa sebutkan kembali prosedur operasi yang sudah dilakukan. Appendektomi. Baik, untuk scrub nurse, apakah instrumen, kasa, dan juga jarum sudah dihitung kembali? Baik, instrumen, kasa, jarum sudah dihitung dan lengkap. Apa ada spesimen yang akan dikirimkan? Jika ada, langsung diberi label sesuai dengan nama pasien ya. Sepertinya tidak ada. Baik, apakah ada perhatian khusus yang dilakukan pada pasien pasca operasi? Untuk kali ini tidak ada. Setelah anestesis tidak ada. Baik, silakan untuk menutup area operasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Syara, saya yang bertugas pada siang ini. Nah, di sini kan Ibu Keisha sudah selesai melaksanakan operasi ya Ibu. Nah, menurut saya Ibu Keisha termasuk kategori resiko tinggi terjadinya jatuh. Nah, untuk mengidentifikasi pasien, saya akan memberikan gelang kuning. Nah, Ibu Keisha, saya akan pasang gelang kuningnya. Nah, ini artinya Ibu berisiko tinggi terjadinya jatuh. Bu, selanjutnya saya akan mengorientasi ruangan ini. Nah, untuk sampah lampu itu ada di samping pintu toilet. Lalu saya akan menjelaskan tombol tempat tidurnya Ibu. Nah, untuk tombol ini yaitu untuk menaikkan kepalanya, tombol ini untuk menurunkan kepalanya, lalu tombol ini untuk menaikkan tempat tidurnya, lalu tombol ini untuk menurunkan tempat tidurnya, lalu tombol ini untuk menaikkan kepalanya, dan tombol ini untuk menurunkan kakinya. Baik Ibu, jika Ibu perlu bantuan dan pasien perlu bantuan, silakan tekan tombol sebelah sini. Lalu jika Ibu dan keluarga akan meninggalkan pasien, diharap untuk menaikkan penghalang tempat tidurnya sebelah sini. Lalu jika Ibu ingin menurunkannya, silahkan tekan tombol sebelah sini lalu turunkan. Mungkin itu saja Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup dimengerti dan sudah cukup jelas? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.